tahu itu ya, apa yang kayak bulat tahu ya Pak? Ya tahu Pak. Fadel, bacanya tahu tak itu Fadel? Maaf, itu sigma Pak. Itu sigma ya? Ya, sigma Pak. Itu epsilon ya? Ya, epsilon Pak, benar. Oke, coba Yusuf, yang tegangan yang mana? Regangan Yusuf yang mana? Iya. Nah, coba Yusuf jelasi. Atau mungkin Alif Satria. Ini adik Fadel ya? Fadel Satria dengan Alif Satria. Bukan Pak, bukan. Ya tidak apa-apa, sama-sama keluarga Satria. Ayo, Alif, coba jelaskan hubungan tegangan-regangan. Jadi yang regangan di bawah, yang tegangan di atas, atau regangannya di sumbu X, tegangannya di sumbu Y. Ayo, Alif, dengar tak? Ini kenapa off kamera gala nih? Kita baru sejam ya, padahal ya. Iya Pak. Oke, setengah jam lagi lah, kayaknya agak lesu ya. Pada puasa gala tak kamu nih? Puasa lah ya. Ayo, Alif, kamu dengar tak? Ini on kamera lah ya. Aku sudah on kamera. Kalian juga harus on kamera lah. Mana nih? Kok putu-putu galau nih? Ayo. Ayo on kamera. Siapa nih on kamera? Nah, masa Saprus Efta, Rio, Junior nih sudah. Ade. Tidak. Walaupun dia Satria Baja Hitam, Adri. Rizky. Muhammad Ilman. Atau Muhammad Rizky. Jelaskan ini. Kurva kapasitas tekan kolom yang A, deh. Yang A, Rizky. Yusuf, coba. Iya Pak. Nah, coba. Jelaskan apa. Kalau untuk tegangan tadi Pak, bagian atas. Ya, betul. Nah, jadi coba Yusuf jelasi. Jadi bila satu material ya, material baja itu di kurva A tadi A. Ya, Dianto. Ya Pak. Coba jelas ke kurva A nih. Kalau menurut saya itu Pak, kan di awalnya itu semakin tinggi tegangan yang diberikan sampai sigma P itu Pak, tegangannya itu kan masih bergeraknya itu ngerucut ke atas Pak. Jadi linear. Ya, linear Pak masih. Nah, di antara sigma P dan sigma Y itu dia mulai melengkung karena tekanannya itu udah mulai semakin mengecil kayak itu Pak. Dari tegangannya Pak. Lalu sampai di titik maksimum di sigma Y itu Pak, bergeraknya semakin perlahan lagi Pak. Nah, sigma P itu apa, sigma Y itu apa? Ini kalau kalian ingat ya, di awal-awal tentang perilaku baja ya. Ini coba ini Rizal Fikri. Sigma V itu apa? Sigma Y itu apa? Rizal Fikri. Padahal. Ya Pak. Ya Pak. Ini memang kita batasnya uang 4039 inilah ya padahal. Kelas siapa yang masuk nih? Bukit ya? Campur Pak ini Pak sudah. Nah, campur. Iyalah campur.
Layu dengan bukit. Iya, Layu dengan Bukit, Pak. Kagak Mbak ini absennya padahal ya, kagak. Kalaupun sisanya kita buka lagi kelas yang baru. Ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Nah, coba Padel, cerita ke Padel. Yang A nih, kapasitas tekan kolom. Padel, Pak. Ya, Jadi seperti ini kan bagian kurva kapasitas tekan kolom. Nah, di bagian di sini ini ada namanya sigma P. Ini maksud bagian ini merupakan akhir Elastis. dari bagian linear. Ini linear berarti elastis. Nah, plastis. ini bagian elastis. Nah, kemudian setelah dari sini, ini memasuki fase yang bernama fase plastis. Setelah ini fase setelah dari fase linear ini fase plastis. Nah, di sini terdapat tangensial, yang maksudnya modulus tangensial, di mana di sini terdapat rumus diferensial antara sigma dengan epsilon di sini. Ini. Nah, ini modulus tangensialnya pada bagian di sini. Itu untuk yang digambar apa? Kemudian kita lanjut. Padel, jelaskan tau Y-nya. Tau Y-nya apa? Tau Y itu. Oh, tau Y ini artinya sigma pada saat dia leleh, yielding. Yielding, ya. Yielding di sini. Pada bagian ini. Kolom tersebut mengalami kelelehan. Oke, kemudian kita lanjut ke grafik B, di mana ketika keruntuhan terjadi, di sini terdapat yang dinamakan dengan sigma kritis atau P kritis yang seperti di awal tadi. Di sini terjadi keruntuhan pada kolom tersebut. Kemudian setelah terdapat perubahan dari karakteristik garisnya, kemudian berubah lagi nilai kritis tersebut. Di mana di sini menggunakan modulus tangensial pada saat awal ini, ketika keruntuhan yang kedua terjadi, di sini kita menggunakan modulus elastis yang pada yang di awal. Begitu. Ya. Terima kasih pada ya. Ada lagi nak ditambah ke pada? Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih sekali lagi pada ya. Kalian kan Kak Padel kamu ini ya, itu angkatan tahun berapa Padel? Padel. Angkatan 2016, Pak Bal, Pak. 2016, berarti 3 tahun yang lalu ya, 2016. 2000 ini 19, 22. Tamat 2020. Tamat 2020. Iya, Pak. Berarti 2 tahun yang lalu ya. Kak Padel ini ya, ini lagi ngambil nempuh program apa sih Padel? PMDSU ya. Iya, Pak. Nah, PMDSU ini itu ngambil program S2 sekaligus S3. Jadi semangat ya belajar ya. Siapa tahu kalian ini bisa mendapatkan program beasiswa PMDSU. Jadi SU-nya setahun ya pada. Iya, Pak. Kalau lulus. Terus dilanjutkan S3. Kalau lulus 2 tahun lagi. Jadi pas 3 tahun ya. Iya, Pak. 3 tahun selesai S2 dan S3. Oke, biar semangat ya. Jangan lesu-lesu. Semangat untuk menjadi lebih baik. Contohnya banyak, tempat bertanyanya juga banyak ya. Oke,
pikir sejam setengah bela padahal ya. So, kita lanjut lagi pada panjang tekuk ya, terus nah ini tadi yang disebutkan ya, kalau kalian lihat itu ya kan. Nah ini panjang tekuk sangat tergantung kepada jenis perletakannya ya kan? Seperti kolom dengan tumpuan jepit dapat mengekang ujungnya dari berotasi dan translasi. Tuh, kalian lihat kan, jepit, sendi tentu akan berbeda. Sehingga mampu menahan beban yang lebih besar dibandingkan tumpuan sendi. Kalau kita lihat ya. Nah, ini kateteritisnya 0,5. Jepit roll tanpa rotasi, kateteritisnya adalah 1. Oke, lanjut pada. Ini panjang tekuk untuk struktur portal ya pada. Iya, Pak. Ya. Oke. Ini enaknya kalau kita langsung ini apa praktek program ya. Jadi kita bisa lihat. Kalau ini kan memang oke lah. Kalian bayangkan dulu ya. Jadi kalau kolom dan balok portal ya seperti yang kita lihat ini. Ya kan? Kalau IB dengan LB, IB dan LB itu ya kan? L-nya adalah panjang kolom dengan I-nya adalah momen inersia kan, itu di balok. Kalau IC dan LC adalah I yang di kolom dan L yang di panjang kolom itu sendiri. Oke, lanjut mungkin harusnya langsung praktek. Oke lah, yuk. Ini pakai nomogram ya, pada ini kalau cara ini ya praktisnya ya nomogram. Tapi ya mungkin kalian akan coba antara nomogram dengan perhitungan itu sendiri ya dengan rumusnya ya. Untuk menentukan faktor panjang tekuk kolom portal. Terus lanjut. Ini tadi kita bicara tekuk itu sendiri terbagi tekuk lokal dan global. Jadi lanjut mungkin gambar mungkin lebih memahami. Ya. Nah ini tadi yang kita sempat singgung ya, definisi langsing dan tidak langsing. Ya. Jadi kalau langsing itu B per T-nya lebih besar dari lambda R-nya. Kalau tidak langsing, B per T-nya kurang dari atau sama dengan lambda-nya. Oke. Langsing, tidak langsing. Lanjut. Ini pengaruh tegang sisa. Oke, lanjut. Ada? Ini pada saat lasin pada ini inersia nih. Jadi ini proses pengelasan ya. Jadi kalau las ya memang itulah tadi ya. Kalau nyambung itu dilas. Melobangi pakai las. Nah, proses melobangi kemudian proses menyambungkan satu material baja dengan material lain itu ya ada namanya sebut dengan tegangan sisa. Nah inilah nanti penyebab tegangan sisa itu sendiri kan. Nah termasuk juga dipotong ya. Baja potong skrek, potongnya itu kan bisa pakai alat las itu set dipotong atau pakai alat baja yang lebih kuat lagi untuk memotongnya. Terus lanjut pada ini white flame atau profil H itu digiling panas ya,
sayapnya merupakan bagian yang lebih tebal, sehingga mendingin lebih lambat daripada daerah badan, wave. Yang kasih tunjuk padahal yang mana itu daerah sayap ya, dan daerah badan. Itu sayapnya itu ya. Ringnya itu webnya atau badannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya kan, bahwa dalam profil H yang digiling panas, sayap merupakan bagian yang lebih tebal, sehingga mendingin lebih lambat daripada daerah badannya. Ini mempengaruhi tegangan sisa. Untuk sayap yang lebih terbuka terhadap udara, lebih cepat dingin daripada daerah pertemuan sayap dan badan. Ini berakibat ujung-ujung sayap dan tengah-tengah badan mengalami tegangan residu tekan. Sedangkan pada sayap dan badan mengalami tegangan residu tarik. Ya, mungkin kalian sudah terbayang ya. Makanya digambar ke di situ. Nah, tekan dan tarik pada profil waveling atau profil H ini. Oke, lanjut pada terus kalian akan nanya, Pak, ngapoi kami tahu tentang tegangan sisa ini? Untuk apa? Kan itu kan. Jadi kalau kita belajar, ngapa saya mempelajari ini, Pak? Untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Kan? Jadi ini memang kita harus tahu, karena nanti juga mempengaruhi ya perhitungan kita. Seberapa penting kita tahu letak dan posisi dari tegangan sisa itu sendiri. Atau residual stress. Ini ada contoh soal, cuman ini tidak detail pada. Coba buka contoh soal pada. Ini ke portal. Mungkin kita kasih hitungan detailnya lah ya, padahal ini profilnya ada wavelength ya. Iya Pak, ya Pak. Ya, nanti kita share lah ya. Ini tidaklah nambah PR. Dengar-dengar PR-nya banyak mereka ini ya. Memang kalau online ini akhirnya PR terus ya. Padahal sebenarnya kalau kita offline mungkin kita tunggui. Kalian kerjakan, Ya, kita tungguin. Ya enggak? Tapi benar, Pak. kalau online ini ya plus minus lah ya. Nah, ini ada contoh soal, ada satu bangunan portal baja ya. Jadi saya sarankan kalau sekalian itu kalau lagi jalan-jalan Gino ya, oh itu ada bangunan baja. Walaupun jarang bangunan baja ini, Fadel, jarang bangunan baja ini, ya kan. Padahal sebenarnya bangunan yang praktis ya baja inilah, terpasang ceklek. Cuman mungkin apa karena banyaklah belajar beton ya, jadi baja ini jarang kita lakukan. Padahal bangunan baja ini juga bangunan kita di sini umumnya beton ya. Kadang cuman gudang ya. Padahal baja pun sebenarnya dari segi seni itu sebenarnya bisa ya, bisa dilakukan. Ini kan bisa dibungkus dan seterusnya ya. Harusnya seperti itu. Ya Menara Eiffel pun itu kan bangunan baja itu ya. Jadi kalau ada orang bilang wah apa ya pakai baja ada jelek itu, udah nyeni itu. Padahal sebenarnya tergantung dari si planernya itu sendiri. Jadi di sini lakukan evaluasi terhadap kolom E dan F. E dan F yang di tengah itu. Ya kan? Ukuran profil E dan F dan tingkat H, lihat datanya, mana datanya? Baja BJ34. Lanjut pada. Lanjut. Ya. Itu ya. Datanya adalah inersia X-nya 23.700.
datanya, data inersia, baik itu sumbu X, sumbu Y, kemudian data kekakuan elemen portalnya, kemudian seterusnya dicari faktor tekuk. Ya. Tolong kalian nanti lihat ya. Ini kan didapat nih faktor tekuk di F dan IE. Ya. Nah, kemudian dari nomogram maka diperoleh faktor panjang tekuk yaitu K-nya 1,12 ya. Nanti silakan ya kalian pelajarilah. Oke, lanjut. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi dapatlah 1,12. Jadi yang sebelah kiri tadi 0,68 dengan 0,16 E dan F ya. Dapatlah ini penggunaan dari nomogram ya yang kita jelaskan tadi. Oke, lanjut. Sudah selesai nih kayaknya. Mencari ya. Mungkin sementara ini kita 1,5 jam dulu ya pemanasannya. Jadi silakan nanti anak-anak sekalian ya. Habis ini carilah referensi-referensi. Kemudian ulangi lagi yang sudah dipelajari. Klasifikasi baja. Baja itu seperti apa. Kemudian bagaimana tarik, tekan, ya kan? Bagaimana baja itu sendiri, kelebihan, kekurangan, profil ini, profil itu, ya. Tolong ya, baik itu